Dan yang memprovokasi sebagiannya itu orang-orang yang memang punya latar hidup yang tidak bahagia pada masa kecilnya. Dan itu adalah bagian yang sesungguhnya dituai oleh orang Eropa karena mereka keliru mengambil kebijakan bagaimana menangani keragaman budaya dan keragaman agama itu. Dulu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama Geert Wilders, seorang politisi Belanda yang dia anti-Islam, bahkan anti-imigran. Tapi jangan lupa Geert Wilders itu orang tuanya dari Indonesia. Dia itu ibunya itu orang Indonesia, bapaknya orang Belanda. Dibawa ke Belanda ketika dia masih kanak-kanak. Dan dia memang rambutnya aslinya itu rambutnya hitam, bukan berambut pirang. Karena di kalangan masyarakat Belanda masih ada perasaan bahwa orang kulit putih itu lebih baik daripada kulit yang warna yang lainnya. Sehingga dia merasakan betapa dia menjadi inferior karena tidak berkulit putih murni. Yang untuk menunjukkan kelasnya seperti apa, dia kemudian menyemir rambutnya sehingga selalu blonda, tapi matanya tidak mata yang biru. Tapi untungnya partai dia kalah di Belanda itu. Partai dia di Belanda itu kalah, dan Belanda termasuk negara yang komunitas muslimnya tumbuh secara sangat signifikan dan termasuk muslim keturunan Indonesia. Saya sempat ke Den Haag, mampir ke masjid Indonesia di Den Haag, namanya Masjid Al-Hikmah. Itu masjid yang sebelumnya gereja. Kebetulan takmirnya itu sahabat saya dari salah satu madrasah di Kudus, Jawa Tengah. Itu takmir di Masjid Al-Hikmah di Den Haag. Ornamen gerejanya tidak hilang, masih dipertahankan di situ. Tetapi masyarakat di sana menerima dengan baik. Karena itu maka dalam kaitan ini saya ingin mengatakan bagaimana kita melihat fenomena halal bihalal ini adalah fenomena di mana agama itu menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Halal bihalal itu adalah sebuah tradisi di mana bangsa Indonesia ini menjadi lebih kuat persatuannya, dan perekat persatuan itu adalah agama. Saya bersahabat dengan banyak sekali kawan dari organisasi-organisasi agama, baik agama yang dalam tanda petik diakui pemerintah maupun agama yang belum diakui pemerintah. Ya, agama yang diakui itu kan 6 ya Pak: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun terhadap 2 agama, kalau saya di forum interfaith tingkat dunia itu agak menjadi curiosity atau kepenasaran sebagian mereka. Pertama, ketika saya menyebut Kristen dan Katolik sebagai agama tersendiri, karena di semua negara Christian and Catholic itu disebut sebagai agama yang sama dengan sebutan sebagai Christian. Jadi kalau menyebut Kristen itu bisa Katolik, bisa Protestan, bisa Ortodoks. Nah, yang kedua itu ketika saya menyebut Konghucu sebagai agama, itu juga orang bertanya, kok di negara Anda Konghucu menjadi agama? Itulah uniknya Indonesia. Karena di banyak negara Konghucu itu hanya seperti filsafah atau pelajaran budi dan keadaban yang berasal dari seorang filosof Cina yang bernama Confucius itu. Tapi itulah Indonesia, dan saya mengatakan that is Indonesia, itulah Indonesia. Saya beberapa kesempatan menerima ucapan selamat dari mereka yang beragama Bahai. Ternyata Bahai itu juga cukup berkembang di Indonesia. Saya tahu ada agama Bahai itu ketika saya kuliah di Australia pertama kali. Ada seorang Iran, saya kira dia Syiah, ternyata dia tidak Syiah, ternyata dia seorang penganut Bahai. Di Indonesia sudah cukup berkembang, dan agama-agama yang lainnya. Dan semua apapun agamanya, ketika halal bihalal, ketika Idul Fitri ini, semuanya mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya kadang harus menjelaskan minal aidin wal faizin itu artinya semoga kita termasuk hamba Allah yang kembali kepada fitrah kita, dan termasuk hamba-hamba Allah yang menang. Ketika saya menjelaskan itu, seorang kawan saya beragama Kristen bertanya,
Oh, jadi minal aidin wal faizin itu artinya semoga termasuk orang yang kembali dan semoga termasuk orang yang menang. Saya kira minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Jadi kawan-kawan agama lain itu mengira maaf lahir dan batin itu adalah terjemahan dari minal aidin wal faizin. Walaupun tidak tahu maksudnya, mereka semua mengucapkan itu. Dan itu sebuah pertanda dan menjadi pelajaran bagi kita sekalian betapa ketika Islam itu diamalkan dengan nilai-nilai universalnya, ketika Islam itu diamalkan dengan kultur atau dengan budaya di masyarakat di mana Islam itu diamalkan, maka Islam itu bisa membentuk budaya baru yang budaya itu bisa jadi memang merupakan budaya, tetapi dia bisa kita sebut sebagai genuinely Islamic culture atau budaya Islam yang genuine. Karena itu maka halal, bihalal, mudik dan sebagainya itu tidak kita temukan di negara muslim yang lainnya. Ada memang beberapa negara yang mengenal pulang kampung. Misalnya masyarakat Tionghoa di Malaysia itu kalau Imlek itu pulang ke negeri leluhurnya atau ke kampung halamannya. Mungkin sebagian juga masyarakat Tionghoa di Indonesia juga ada yang ketika Imlek itu juga pulang kampung halamannya. Di Amerika itu ada hari namanya Thanksgiving Day. Itu biasanya pada hari Kamis minggu keempat bulan November. Mereka juga pulang kampung, saling berbagi hadiah, saling bertukar hadiah dan berkunjung kepada keluarganya di luar di mana mereka tinggal. Tetapi tidak ada arus mudik yang sebesar di Indonesia ini. Saya mendapat informasi tahun ini yang mudik mungkin Pak Wakapolres lebih tahu. Itu kan jumlahnya lebih dari 70 juta orang yang mudik. Kemarin saya baca di salah satu media di ruas tol di Jawa Tengah itu yang melintasi jalan itu saja antara H-10 sampai H+10 itu lebih dari 5 juta mobil yang melintasi jalan itu. Bisa kita bayangkan betapa besarnya dan masifnya arus mudik itu. Dan ternyata yang mudik juga tidak hanya yang beragama Islam, yang tidak Islam pun juga mudik. Karena mereka menikmati masa itu sebagai masa berbahagia dan menikmati sebagai masa rekreasi. Kalau kita sebagai umat Islam, mudik itu kan paling tidak memiliki 3 makna terkait dengan rekreasi. Yang pertama itu spiritual recreation. Rekreasi spiritual, di mana kita itu setelah berpuasa, kita mengalami namanya spiritual refreshing. Kita refreshing secara spiritual karena insya Allah dengan kita berpuasa, kita termasuk hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bersih dari segala dosa. Sehingga kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang bersih dari segala dosa, dan itu yang saya sebut dengan istilah spiritual refreshing. Di refresh itu artinya disegarkan kembali, dibersihkan kembali, dan kemudian kita punya semangat baru untuk menjadi lebih baik lagi. Itulah semangat yang oleh Ananda kita tadi disebutkan di dalam Ali Imran 135, orang-orang yang ketika dia berbuat dosa, dia segera bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatan dosanya itu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itulah yang pertama saya sebut sebagai spiritual recreation. Nah, yang kedua itu intellectual recreation. Kalau orang itu mudik, ketemu dengan banyak orang, itu biasanya muncul banyak ide-ide baru, muncul inspirasi-inspirasi baru yang memang biasanya setelah orang itu berekreasi, setelah orang itu berpiknik, orang itu menemukan banyak gagasan yang dengan gagasan itu dia menjadi lebih maju lagi dalam berbagai hal. Saya sering mendengar dalam ungkapan di masyarakat kalau ada seseorang yang dia itu mudah sekali bete, mudah sekali marah, seringkali dibilang itu mesti kurang piknik, itu mesti kurang rekreasi. Ternyata orang rekreasi itu
memang bisa membawa semangat baru, sehingga rekreasi itu kan dari kata recreation, di mana dia bisa menciptakan sesuatu yang baru setelah dia itu traveling. Itulah kenapa di Quran paling tidak 6 kali kita itu diperintahkan supaya traveling, supaya jalan-jalan. Ada yang berbentuk fi'il amar, fasiru fil ard, itu saya terjemahkan dengan jelajahilah dunia, pikniklah keliling dunia. Sampai ketika kita diperintahkan keliling itu, sampai Quran menegaskan ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah itu luas, maka kamu kelilingilah dunia itu. Kalau orang tidak pernah keliling, dia seperti katak dalam tempurung, merasa dirinya hebat, ternyata dia bukan siapa-siapa. Kalau orang itu tidak pernah bertemu dengan banyak orang, dia wawasannya sempit. Dalam ilmu psikologi, ciri dari orang yang cerdas adalah orang yang mau terbuka dan belajar kepada orang lain. Ciri orang yang tidak cerdas adalah orang yang tidak mau belajar kepada orang lain. Dia menjadi orang yang close minded, pikirannya tertutup dan tidak mau menerima ide-ide baru. Karena itu maka ketika kita itu berekreasi dan ketika kita bersilaturahim, kita itu melakukan apa yang saya sebut dengan yang pertama itu menjadi orang yang open mind, pikirannya terbuka. Ciri orang yang maju adalah orang yang pikirannya terbuka dan mau mempelajari sesuatu yang baru. Saya membaca buku Mas Bupati, judulnya itu The Trap of Success. The Trap of Success. Ini bahasa Tubannya berarti jebakan dari kesuksesan. Banyak orang yang dia itu hebat di masa lalu, sekarang dia hanya membanggakan masa lalu karena dia bukan lagi menjadi orang yang hebat pada masa kini. Dan orang yang hebat di masa lalu sekarang tidak hebat itu adalah orang yang merasa nyaman dengan kesuksesannya dan tidak berusaha menjadi lebih baik lagi dengan apa yang dia capai sekarang ini. Kalau Bapak Ibu membaca hampir semua buku tentang disrupsi, di situ dijelaskan betapa banyak perusahaan yang dulu hebat luar biasa, sekarang tidak lagi berdaya. Tahun 90-an atau tahun 2000-an, Bapak Ibu mungkin hampir semua HP-nya mereknya Nokia, yang sampai disebut sebagai HP sejuta umat. Saya tidak tahu Mas Bupati sudah lahir atau belum tahun itu. Saya kebetulan sudah pernah singgah di kota Nokia, itu sebuah kota di Finlandia. Kalau kita naik kereta dari Helsinki, nanti kita singgah transit sebentar di kota Nokia itu. Tapi sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang pakai HP Nokia? Sepertinya sudah tidak ada. Sekarang sudah ganti, mungkin mereknya apa? Mereknya mungkin Samsung, itu merek Korea. 40% elektronika dunia itu sekarang yang menguasai Samsung, sebuah perusahaan yang berasal dari Korea, yang dulunya juga bukan siapa-siapa. Jadi kalau di Korea itu Mas Bupati, siapa presiden Korea? Penentunya itu Samsung. Karena saking kuatnya pengaruh perusahaan itu terhadap ekonomi di Korea itu. Korea itu negara yang menarik karena terhimpit di antara dua raksasa, Cina dan Jepang. Cina sekarang menjadi the rising, negara yang meningkat. Yang dulu dia pernah hebat, kemudian jatuh, sekarang meningkat lagi. Jepang sekarang mulai megap-megap karena banyak ditinggal oleh negara-negara yang dulu dijajah oleh Jepang. Sekarang Korea bangkit dengan kekuatan teknologinya, dan dia menguasai pasar elektronika itu, menggeser Nokia. Kenapa Nokia tertinggal? Kata pemimpin Nokia, dia mengatakan, we just late, kami hanya terlambat ketika melakukan inovasi. Karena itu maka banyak negara yang dulu menjadi referensi dunia, sekarang negara yang mungkin menjadi negara jatuh atau negara gagal. Sebutlah Yunani misalnya. Hampir semua hal itu dulu kita dikaitkan dengan Yunani. Orang Olimpiade itu juga Yunani. Tapi sekarang Yunani itu menjadi negara gagal. Saat dia tidak ikut Uni Eropa, dia sudah bangkrut negara itu. Nah, Indonesia ini, kembali ke Indonesia, itu alhamdulillah diprediksi nanti kalau tidak ada kendala dan kita bisa rukun terus sebagai bangsa, 2045 kita insya Allah menjadi negara nomor 4 terbesar di dunia.
Sekarang nomor 4 dari sisi jumlah penduduk, tapi belum nomor 4 dari sisi kualitas. Indonesia sudah masuk negara G20 dan sekarang menjadi presiden G20. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah kita ini bersatu. Oleh karena itu maka kembali kepada semangat recreation tadi itu. Ketika kita melakukan Idul Fitri silaturahim, kita ketemu dengan ide-ide baru, intellectual recreation. Kemudian yang ketiga adalah social recreation. Kita memperbaiki rekreasi atau memperbaiki relasi sosial di antara kita. Relasi sosial itu kita perbaiki dengan kita saling memaafkan. Di antara ciri hamba Allah yang muttaqin adalah mereka yang memaafkan kesalahan manusia. Di dalam ayat yang dibaca ananda kita tadi disebutkan wal afina anin nas, dan mereka yang memaafkan kesalahan manusia. Di situ al-afu disebutkan dalam bentuk fi'il madhi, bukan dalam bentuk fi'il mudhari'. Artinya apa? Maaf itu sudah harus diberikan sebelum orang lain meminta maaf kepada kita, karena dia harus menjadi bagian dari past event, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Sehingga maaf itu kita berikan sebelum orang lain meminta maaf.